Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop content creation yang tipis, ringan, terbaru dari MSI, yaitu MSI Prestige 15. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kerja dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. MSI Prestige 15 datang ke Indonesia membawa 2 SKU, dengan perbedaan yang paling signifikan itu ada di bagian layar. Untuk SKU yang pertama resolusi layarnya 4K dan yang kedua resolusi layarnya Full HD. Dan yang akan kita review kali ini adalah SKU yang tertinggi dengan resolusi 4K UHD dan graphic cardnya menggunakan Nvidia 1650 Max-Q GDDR5 dengan VRAM 4GB. Untuk SKU yang 4K UHD nama kodenya adalah MSI Prestige 15 10ASC079ID dan yang versi Full HD seri belakangnya adalah 080ID. Untuk prosesornya menggunakan Intel Comet Lake 10710U low power, TDP-nya 15 watt tapi memiliki 6 core 12 thread dengan smart case-nya itu cukup besar 12 MB dengan boost clock yang bisa di boost sampai 4,7 GHz. Pasti yang anak gaming ketika nonton prosesornya, wah kok seri U sih, kok ultra low power sih. Ultra low power yang ada di MSI Prestige 15 ini beda, nanti akan kita buktikan sama-sama di bagian performa. Kemudian untuk memori RAM-nya 32GB DDR4 dual channel dengan speed 2666 MHz dan untuk storage-nya lega banget 1TB dengan speed sekitar 1600-an Mbps. Kalau dari segi desain sesuai dengan namanya Prestige, tampilannya itu mewah banget dengan warna yang dinamakan MSI dengan carbon grey. Warna logo MSI yang ada di bagian punggungnya juga dibuat blending dengan finishingnya yang membuat desainnya itu terlihat lebih sleek dan elegan. Di bagian pinggiran casingnya juga ada semacam cutting edge yang membuat desainnya masih terlihat simple tapi nggak terlalu flat gitu loh. Dan desain ini dinamakan MSI dengan Blue Diamond Cutting. Kemudian untuk engselnya juga udah bisa dibuka dengan satu tangan dengan mudah banget. Jadi kita bisa buka satu tangan seperti ini dan bukan hanya bisa dibuka dengan satu tangan, tapi engselnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Nah, apa gunanya fitur 180 derajat ini? Ya kalau misalkan kita presentasi ke klien, mungkin kliennya kalian dikeroyok gitu ya. Kliennya ada 3, 1, 2, 3. Jadi kita bisa menunjukkannya dengan gini aja. Nah, jadi dari bagian kanan bisa lihat, bagian kiri bisa lihat, bagian depan bisa lihat. Kalau misalkan nggak 180 degree lay, itu kan repot. Ya seperti ini pak. Nah, terus dipindah lagi. Ya seperti ini pak, itu kan repot. Tapi kalau misalkan 180 degree lay, ini pak, kayak gitu aja. Lanjut ke area keyboard. Pertama kali yang langsung mengalihkan perhatian saya di area keyboard ini adalah touchpad. Karena touchpadnya memiliki area yang cukup lebar dengan dimensi 14 x 6,5 cm. Kalau digunakan untuk berselancar tanpa menggunakan mouse udah enak banget karena surface-nya lebar. Cuman sayangnya untuk palm rejection-nya saya rasa agak kurang. Jadi ketika digunakan untuk mengetik, palm atau telapak tangan kita ini ketika tergeser touchpad itu kadang masih ada accidental input yang akhirnya jadi typo ketika awal-awal aja. Tapi ketika sudah terbiasa ya cukup aman sih, butuh penyesuaian aja di awal agar tidak terjadi typo. Kemudian di bagian pojok kiri atas touchpad ada sensor security yaitu fingerprint yang sudah terintegrasi dengan Windows Hello. Untuk keyboardnya udah backlit dengan 3 tingkat brightness, travel distance-nya 1,5 mm dengan ukuran tombol yang pas dengan jari saya. Jadi kalau digunakan untuk ngetik saya pribadi nggak ada komplain. Ukuran tombol arrow-nya juga udah gede buat kalian yang suka main di tabulasi data seperti Excel dan lain-lain. Sayangnya untuk tombol powernya masih menyatu dengan keyboard. Lanjut ke bagian layar, MSI Prestige 15 ini memiliki dimensi 15,6 inch, makanya dimensinya cukup lebar dengan panjangnya 35,68 cm, lebarnya 23,37 cm dan ketebalannya 1,59 cm. Tapi secara bobot MSI Prestige 15 ini termasuk salah satu laptop 15,6 inch yang paling ringan, karena dengan laptop yang sebesar ini 15,6 inch dia hanya memiliki bobot 1,6 kg. Jadi dari segi layar MSI Prestige 15 ini udah lega banget 15,6 inch tapi framenya tipis, jadi seolah-olah terlihat seperti laptop dengan dimensi 14 inch dan secara portabilitas praktis banget, nggak makan space yang terlalu besar karena ketebalannya hanya 1,59 atau kita anggap aja 1,6 cm dan bobotnya 1,6 kg, jadi nggak capek kalau dibawa kemana-mana. Kemudian untuk spesifikasi layarnya seperti yang saya bilang di awal tadi, resolusinya udah 4K
4K UXD dengan panel dari Sharp dan panel ID-nya LQ156D1JW42, panelnya IPS level yang memiliki 451 brightness nits, 100% Adobe RGB, bukan sRGB ya. Adobe RGB itu color space yang lebih luas lagi dari sRGB. Dan untuk delta E checkernya kurang dari 2, dan yang paling menarik menurut saya, layar dari MSI Precision 15 ini sudah dikalibrasi secara manual satu persatu. Dari pabriknya itu dikalibrasi manual satu persatu sebelum akhirnya dikirimkan ke retail, dan sudah diverifikasi juga oleh software kalibrasi yang cukup ternama yaitu Calman. Nah, dari semua spesifikasi layar dan kalibrasi tadi lahirlah teknologi yang dinamakan MSI dengan True Pixel. Jadi apa yang diinginkan oleh si pembuat video dan apa yang kalian lihat di layar itu sama. Tidak ada color shifting atau warna yang seharusnya ditunjukkan merah jadi oranye pudar pucat gimana gitu, nggak ada. Contohnya misalkan kalian ngedit foto atau gambar di Photoshop, ketika kalian upload di sosial media platform atau misalkan kalian mau print, hasil outputnya itu akan sama dengan apa yang kalian edit, nggak berubah warnanya. Asalkan tinta di printer kalian itu masih ada, bukannya kurang. Kalau kurang memang biasanya warnanya itu agak gimana gitu ya, harus ada tintanya. Kemudian karena tingkat brightness-nya ini tinggi, 450 nits, kalau misalkan kalian gunakan di luar ruangan dengan panas matahari ya terik secara langsung gitu, kalian nggak usah khawatir karena masih bisa terlihat dengan jelas. Contohnya di studio sekarang lighting di atas ini lumayan, dan kalau nggak salah ini brightness-nya masih belum full. Nah, kalau misalkan full seperti ini, jadi kalau misalkan kalian gunakan di outdoor nggak ada masalah sama sekali. Kemudian MSI juga menyediakan software yang namanya MSI True Color untuk mengubah profil warna layar. Ada beberapa pilihan seperti profile gamer atau anti blue untuk mengurangi radiasi mata, kemudian ada sRGB, ada designer, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kalian kurang cocok dengan kalibrasi yang bawaan pabriknya, kalian bisa kalibrasi ulang juga, dan opsi device kalibrasinya juga cukup banyak. Ada X-Rite Pro dan juga Spectracal. Selain MSI True Color, juga ada software Creator Center yang fungsinya sama seperti MSI Dragon Center. Jadi kalau misalkan MSI Dragon Center itu akan mengoptimalisasikan game-game, tapi kalau misalkan Creation Center akan mengoptimalisasikan, dia akan secara otomatis mentuning hardware kalian untuk optimal digunakan di software editing. Contohnya Adobe Family, Photoshop, Premiere Pro, dan lain-lain, SketchUp, ya pokoknya software editing. Dan dengan software Creation Center ini kita juga bisa mengubah mode. Jadi ada mode super battery sampai yang paling tinggi adalah high performance. Kemudian juga ada fitur battery health untuk mengatur kesehatan baterai ketika dicas dan lain-lain. Lanjut untuk konektivitasnya, Wi-Fi-nya jelas udah pakai Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth versi terbaru 5.1. Untuk portnya cukup lengkap. Di sebelah kanan ada micro SD card reader, 2 buah USB 3.2 Type A. Kemudian di sebelah kiri ada USB-C Thunderbolt yang juga bisa digunakan sebagai input power, 2 buah USB-C Thunderbolt. Jadi kalau misalkan kalian lagi keluar, kalian bisa bawa laptopnya aja, tapi ketika di rumah, ketika mungkin ada project, kalian bisa menggunakan satu USB-C Thunderbolt-nya ke eGPU atau external GPU biar performanya lebih kenceng untuk rendering, dan satu portnya lagi bisa kalian gunakan untuk dual monitor karena udah Thunderbolt, jadi monitornya udah support yang 4K. Jadi memang bener-bener untuk segmen creator. Dan di sebelahnya lagi ada input HDMI dan juga audio jack combo. Kemudian selain laptopnya udah ringan, adapternya juga ringan dengan dayanya 90 watt dengan konektor Type-C. Jadi kalau misalkan kalian berpergian kemudian lupa bawa HP, asalkan HP-nya udah pakai konektor Type-C, kalian bisa pinjam dulu adapternya MSI ini. Jangan khawatir karena dia kan 90 watt, wah nanti meledak dong. Enggak, karena semua HP sekarang itu pasti sudah menyesuaikan. Jadi kalau misalkan support fast chargingnya 30 watt, nggak akan langsung masuk 90 watt. Jadi disesuaikan dengan HP-nya, masuknya tetap bakal 30 watt. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 82 watt hour dan MSI mengklaim bisa bertahan sampai 16 jam diuji dengan Mobile Mark. Memang ketika kondisi idle atau kondisi seperti ini, kondisi tidak ada kegiatan yang di running, cuman saya bikin aja dia tidak nge-sleep sendiri, kondisi idle, dia bisa bertahan 18 jam 50 menit. Jadi lebih tinggi dari apa yang diklaim MSI, tapi kondisi idle, tidak ada kegiatan yang di running. Kemudian kalau video playback dengan screen brightness 20% bisa bertahan 8 jam 10 menit. Untuk web browsing, Chrome menggunakan Wi-Fi bisa bertahan 8 jam 50 menit. Kemudian untuk audionya menggunakan driver Nahimic yang suaranya lumayan walaupun nggak terlalu kerasa bassnya. Kalau pengen agak ngebass, kalian bisa ganti settingan Nahimicnya ke profile movie karena suaranya akan lebih surround dan kayak menggema, jadi bassnya cukup kerasa.
Lanjut ke tes performa, seperti biasa kita menggunakan Sensebench R15 dan kita loop sebanyak 10 kali. Di skenario pertama kita menggunakan mode high performance di creation center dan juga cooler boostnya aktif. Dan hasilnya di running pertama untuk sebuah prosesor dengan seri U, TDP hanya 15 watt, ini kenceng banget. Hasilnya itu running pertama 1106, di running keduanya 1109, dan running terendahnya ada di running ke-9 dengan skornya 1018. Jadi walaupun ini adalah sebuah prosesor seri U yang low power, tapi untuk performanya MSI tidak melimit, bahkan masih dikasih cooler boost biar performanya lebih kenceng. Dan untuk suhu temperaturnya, karena memang performanya nggak dilimit oleh MSI, jadi suhu max loadnya itu bisa sampai 96 derajat Celcius. Tapi perlu digarisbawahi kalau kondisi ini adalah kondisi yang benar-benar stress test. Kondisi max load akhirnya dia bisa mencapai 96 derajat Celcius, tapi hanya secara konstan atau sebentar aja. Dan kalau misalkan kalian gunakan di real world atau bukan hanya benchmark sintetis seperti ini, suhu temperaturnya pasti di bawahnya. Kemudian di skenario yang kedua adalah mode balance di creation center dan sekarang laptopnya tidak kita colok, jadi on battery. Dan hasilnya di running pertamanya itu 610, running keduanya 630, skor terendahnya itu ada di running keempat malah 618, dan sisanya itu stabil di angka 600-an. Kemudian di skenario terakhir adalah mode silent dengan kondisi laptop tidak dicas juga dan hasilnya tidak ada perbedaan dengan skenario yang mode balance tadi. Dengan skornya itu tetap di kisaran angka 600-an dan stabil. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan Skydiver, MSI Prestige 15 mendapatkan skor 18.980 dan di Firestrike 6.848. Kemudian di Firestrike stress test juga lolos dengan skor 97,6% dan untuk suhu temperaturnya itu average-nya ada di bawah 80 derajat Celcius, tapi kadang konstan, tapi nggak sampai 90 derajat Celcius. Kemudian di Time Spy stress test juga lolos, skornya sama 97,5%, dan untuk suhu temperaturnya ketika Time Spy stress test ini juga sama di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke software rendering, pertama kita coba dulu di Blender dengan template BMW. Untuk CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 31 detik dan untuk GPU rendernya 8 menit 34 detik. Kemudian lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game Dota 2 dengan resolusinya Full HD dan grafiknya best looking atau rata kanan, dan hasilnya stabil di antara 100 sampai 117 fps. Kemudian lanjut ke game PUBG, di sini kita menggunakan settingan resolusi Full HD juga. Jadi walaupun MSI Prestige 15 resolusinya bisa 4K, tapi saya turunkan ke Full HD dengan grafiknya very low dan hasilnya kalau scene tanpa menggunakan kendaraan itu bisa stabil di antara 80 sampai 85 fps. Tapi kalau misalkan pakai kendaraan yang berarti framenya lebih padat, sekitar 70 sampai 75 fps yang berarti juga masih sangat playable untuk dimainkan. Kemudian di game COD Warzone menggunakan settingan yang sama, resolusi Full HD, rata kiri, dan hasilnya juga masih sangat playable dimainkan karena masih di atas 30 fps dengan average-nya itu sekitar 40 sampai 50 fps. Game terakhir kita coba di game Assassin's Odyssey dengan settingan yang sama, Full HD, grafiknya low, dan hasilnya juga masih playable ya, dimainkan masih di atas 30 fps dengan hasil perolehan itu sekitar 40 sampai 45 fps. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari MSI Prestige 15 A10SC kali ini. Untuk harganya yang varian tertinggi dengan resolusi 4K, harganya itu sekitar 30.399 atau 30.400.000 lah. Tapi itu harga SRP-nya, biasanya kalian bisa mendapatkan harga di bawahnya. Kemudian untuk SKU yang nomor 2 yang bukan 4K, yang pakai Full HD, harganya sekitar 20.999.000 atau 21 juta. Nah, kalau misalkan kalian merasa wah layar 4K terlalu overkill, kalian bisa pakai atau beli yang 21 juta SKU terendah. Untuk perbedaannya adalah kalau ini RAM-nya 32 GB, SSD 1 TB. Kalau yang versi 21 juta itu RAM-nya 16 GB, SSD 512 GB. Tapi untuk CPU dan juga GPU-nya sama. Kesimpulannya, menurut saya MSI Prestige 15 adalah laptop yang pertama dari segi layar untuk para pejuang desain atau content creator udah mantep banget. Plus dengan layar yang lega 15,6 inch ini bobotnya nggak terlalu berat, 1,6 kg. Sedangkan biasanya laptop yang 15,6 inch itu pasti di atas 2 kg. Kemudian nggak hanya ringan, tapi baterainya juga besar dengan kapasitas 82 Wh. Performanya juga kenceng untuk sebuah prosesor seri U dan graphic card yang Max-Q. Portnya lengkap dengan 2 buah USB Thunderbolt, satunya bisa pakai eGPU dan satunya bisa dipakai untuk dual monitor. Kemudian dari segi desain juga udah terlihat profesional, bisnis look, dan juga elegan banget.
Jadi menurut saya wajar ya kalau misalkan SKU tertingginya harganya sampai 30 juta. Karena memang untuk mencari laptop content creation yang tipis tapi performanya kenceng, baterai awet, itu butuh komponen yang enggak main-main. Jadi ya wajar kalau misalkan harganya sekitar 30 juta. Kemudian kekurangan lain, entah ini kekurangan atau harapan dari saya ya. Karena layarnya udah 180 degree, menurut saya bakalan lebih content creation lagi kalau misalkan udah touchscreen. Jadi kan kalau dibuat menggambar itu kan enak ya, gambar di layar yang 4K dengan true pixel itu menurut saya bagus aja gitu loh. Walaupun harganya 30 juta, kalau touchscreen kayaknya bakal lebih mantap. Bukan kekurangan sih, tapi harapan semoga ada SKU yang touchscreen. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.